Halo, selamat datang di konten Konspirasi Demtet, segmen baru dari Lukata Lab dengan gue Imam aka Demtet yang bakal ngasih tahu lo pada tentang berbagai konspirasi yang ada di dunia. Kali ini kita mau ngebahas tentang film dulu. Kita ngebahas yang ringan-ringan dulu. Jadi ada satu film yang gue masih penasaran, gue pengen ngulik nih tentang konspirasinya. Gitu. Emang sebenarnya film-film ini, film-film Hollywood khususnya ya, yang mungkin apa ya, alur ceritanya tuh aneh gitu ya. Kalau lu ngelihat plotnya mungkin sederhana, tapi di dalam itu banyak pesan-pesan yang apa ya, tersirat gitu ya. Tidak seperti film-film action atau bagaimana gitu yang, atau film drama yang cuman soal hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, film ini termasuk film yang tidak menghibur sebenarnya. Ini lu nonton film ini tuh lu nggak bakal jadi kayak seneng, apalagi nonton sama keluarga lu, nonton sama pacar lu gitu. Terus lu ngobrol seru gitu, lu pacaran nonton ini kayaknya nggak cocok deh. Yang ada mungkin cewek lu malah balik-balik kesel ya, kenapa lu nonton ini sih gitu kan. Ya ntar kita kasih tahu lah plot ceritanya seperti apa. Pokoknya ini nggak cocok deh untuk lu malam mingguan nonton ini, nggak cocok. Nah, ini pengen gue bahas gitu. Nah, judulnya adalah, mungkin kalian udah pada tahu, tapi film ini film yang dirilis pada tahun 2019, tahun kemarin. Itu baru tahun kemarin, gue udah lupa ya kan. Di Midsommar ini sebenarnya adalah film horor. Mungkin lu kayak itu nggak horor sih ya, lebih ke thriller kali ya. Tapi ini enggak, ini horor sebenarnya. Di sini horornya lebih ke antar manusia. Jadi hubungan antar manusia itu bisa sesadis ini ya gitu. Tapi tidak sadis juga, tidak seperti film gore. Ya. Ini bukan film gore sebenarnya. Walaupun kalau lu nonton yang director's cut, kan kalau di film tuh ada yang film yang udah dipotong sama lembaga film di negara-negara tertentu, sama yang director's cut. Director's cut ini adalah potongan film yang memang si directornya itu, si sutradaranya itu pengennya film gue kayak gini gitu. Nah, itu director's cut. Jadi kebanyakan yang tidak disensor. Ada lagi yang uncut version. Uncut itu sama sekali nggak di-cut sebenarnya. Cuman itu biasanya cuman dari filmmaker itu sendiri yang punya biasanya. Nah, jadi dia tidak dipotong-potong gitu ya. Itu ada yang sebenarnya direkturnya nggak mau pakai scene ini, tapi itu nggak dipotong biasanya. Itu biasanya lu dapat kalau lu beli CD yang original, tapi itu juga susah. Biasanya itu rilis 3 tahun setelah dari bioskop gitu. Gue pengen ngasih tahu kenapa gue tertarik banget sama ngebahas film Midsommar, karena Midsommar ini ngebahas tentang okultisme. Okultisme adalah komunitas kecil yang diprakarsai oleh leluhur-leluhur. Jadi biasanya tuh kayak komunitas itu tuh udah ada sejak lama. Jadi dari kakek buyut segala macam itu udah ada. Misalnya kakek gua punya nih. Kalau di kita mungkin lebih ke budaya kejawen kali ya. Midsommar ini satu-satunya film yang menurut gua secara okultisme, secara simbolismenya itu padat banget. Jadi beberapa konspirasi teoris yang gue nonton, yang gue ikutin, itu tuh dari website, dari YouTube mungkin, itu mereka bahkan belum puas untuk ngebedah nih film karena terlalu banyak simbol di dalam itu, dan terlalu banyak upacara-upacara adat yang dimasukkan ke dalam film itu gitu. Jadi kayak sebenarnya itu tuh ada di kehidupan nyata gitu. Cuman si director ini bilang kalau itu semua dia yang buat gitu. Dari sampai tata bahasa sampai penulisan itu semua direka ulang gitu. Jadi walaupun mirip-mirip, tapi gua nggak ngikutin tok bahasa itu loh gitu. Seperti bahasa yang dia, kalau lu udah nonton filmnya pasti lu tahu kalau itu bahasa-bahasa itu sebenarnya udah ada gitu. Berarti gue akan ngebedah film ini secara lebih mendetail mungkin ya.
yang buat film ini namanya Ari Aster. Ari Aster ini adalah sebenarnya dia adalah sutradara. Dia mungkin pernah jadi produser ya pas film-film dia yang masih baru lulus dari universitas. Dia bikin film-film kecil. Nah itu tuh film-film kecil itu emang dia tuh rada-rada nyeleneh sih kalau setiap bikin film. Terus film paling nyeleneh sebelum film ini adalah Hereditary. Hereditary ini waktu itu keluar tahun 2016 atau 2017 gitu ya. Gue lupa. Cuman itu tuh film yang ngebekas juga sih. Jadi kayak itu okultisme juga sebenarnya, cuman tidak mendalam. Jadi secara simbolis masih bisa dibedah sebenarnya, lebih gampang. Di background film ini tuh si Ari Aster ini kenapa bikin film ini? Banyak yang bilang kalau dia itu sebenarnya patah hati. Jadi gara-gara dia putus sama ceweknya, dia ini bikin film tentang cewek yang dia putusin. Terus cewek ini nih minta segala macam hal. Cewek ini nih menuntut banyak hal sama dia, yang akhirnya dia ini mundur. Nah itu akhirnya dia putus nih sama si cewek ini. Kebetulan ada cerita lama. Kalau dari kata Ari Aster sendiri, itu memang terinspirasi dari hubungan dia dengan mantannya. Tapi ada konspirasinya adalah sebenarnya Ari Aster itu konflik dia dengan ceweknya ini sebenarnya sepele gitu. Yang bikin dia bikin film ini bukan karena dia putus, tetapi memang ada pemodal orang Swedia yang dia menanamkan modal ke si Ari Aster. Ari Aster, tolong dong bikinin gue film seperti ini gitu. Jadi dulu ada film okultisme juga, tapi yang kurang sesadis ini gitu. Ari Aster ini diminta untuk bikin film seperti itu, tapi plotnya terserah. Cuman gue pengen intinya seperti ini gitu. Akhirnya Ari Aster menerima tawaran itu. Nah, dia bilang ke orang Swedia ini, si pemodal ini, pemodal itu biasanya sih sebenarnya masuk ke eksekutif produser. Tapi di sini bukan dia gitu. Jadi sebenarnya dia pemodal dia pemodal gelap ya gitu. Dia masukin dana ke Ari Aster untuk minta tolong bikinin film. Tapi dengan plotnya seperti ini, Ari Aster ini mau untuk bikin. Dia alasannya untuk iya nggak apa-apa deh, gue lagi putus sama cewek gue pengen bikin putus gue seburuk-buruknya putus gitu. Jadi kayak putus terburuk dah tahun ini gitu. Dia bikin film yang plotnya sesadis ini, yang seaneh ini gitu. Nah, itu ternyata kalau gue lihat dari film ini banyak simbol-simbol yang menurut gue secara riset ya, kayaknya kalau lu ngeriset film, apalagi lu abis bikin film yang setelah box office satu atau 2 tahun kemudian lu bikin film yang nyeleneh banget, dan saking nyelenehnya, saking banyak simbolisnya, saking plotnya itu terlalu vulgar gitu ya, dia itu tapi bisa masuk box office lagi gitu. Itu kayaknya nggak mungkin untuk satu sosok orang ya dari si Ari Aster ini, apalagi dia nggak punya basic nulis. Maksudnya film ini bukan dari tulisan-tulisan lama dia, tapi benar-benar baru gitu ya. Ari Aster itu akhirnya membuat dia sih ngakunya kalau dia bikin kata-kata baru. Jadi di situ kalau lu nonton filmnya, ada orang yang ketika nyanyi itu dia nyanyi cuman kayak lu gimana sih, cuman senandung doang gitu, dan dia nggak ngeluarin kata-kata gitu kan. Itu kata Ari Aster, itu dia yang bikin. Jadi emang dia riset namanya apa ya? Jadi kayak bahasa kalbu kali ya kita bilangnya ya. Lebih ke dia ngeriset itu. Itu setiap dia cuman ngomong gitu-gitu, itu ada artinya. Di situ ada artinya. Jadi Ari Aster itu bikin bahasa baru istilahnya. Di dalam dansa-dansanya itu dia bikin bahasa baru. Sebenarnya itu nggak mungkin menurut gua. Itu nggak mungkin dia bikin bahasa sebanyak itu, dan lu bisa, dia punya semacam kayak kamusnya sendiri dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun doang gitu. Itu pasti ada seseorang yang menyelipkan propaganda di dalam film itu gitu. Maksud gue ada orang yang punya ada rencana licik lagi gitu ya. Ada orang yang lebih kejam lagi gitu. Sebenarnya dia menggunakan film ini sebagai metode propagandanya dia gitu. Jadi Ari Aster ini cuman alat. Nah, sama seperti halnya waktu itu Stanley Kubrick bikin 2001
A Space Odyssey itu ya. Nah itu tuh karena hal itu film ini disetarakan sama filmnya Stanley Kubrick. Stanley Kubrick beda kelas. Stanley Kubrick itu risetnya lama. Kalau dia cuma 2 tahun gitu kan. Kalau Stanley Kubrick itu memang dia didanai oleh banyak orang intelijen. Menurut gua ya, kalau menurut propaganda gua dia didanai sama intelijen. Jadi wajar kalau dia bisa bikin film yang sedetail itu gitu. Kalau Ari Aster ini kenapa banyak propaganda? Karena dia bikin itu cepat banget gitu. Nah ini di dalam film ini ada karakter namanya Danny Ardor dan Christian. Danny Ardor ini karakternya itu dia punya mental issue, jadi mental illness lah. Jadi mental illness itu adalah kayak sakit apa ya, sakit kejiwaan ya kali ya. Dia tuh punya sakit yang namanya anxiety dan panic attack. Singkat cerita, mereka datang ke satu festival. Festival ini disebut Midsommar yang menjadi judul film itu sendiri gitu. Midsommar ini adalah perayaan pertengahan musim panas. Midsummer. Bener sih sebenarnya. Plesetan itu. Perayaan pertengahan musim panas di Swedia yang dirayakan 90 tahun sekali. Jadi itu di film itu dirayakan di daerah Hälsingland. Hälsingland ini ada lagi nama daerahnya lebih spesifik namanya Harga. Kalau di situ itu adanya di film doang sih Harga. Nah, di situ tuh ternyata ada komunitas kecil namanya komunitas bukan namanya ya, tapi komunitas itu adalah komunitas leluhur yang tadi gue bilang. Jadi komunitas leluhurnya ini si Pele, yang apa sih orang dalamnya tuh Pele. Pele itu yang ngajak mereka semua. Nah, di situ ada juga 2 orang Inggris, namanya Simon dan Connie. 2 orang Inggris ini kok bisa sih ada orang asing di situ juga? Itu yang masukin namanya Ingemar. Ingemar itu adalah orang yang lebih lama, jadi temennya si Pele. Nah, itu tuh mereka sebenarnya diinisiasi. Di situ diinisiasi dengan cara minum minuman ada substance-nya gitu. Jadi kayak minumannya bikin mabok. Sebelum minum itu sebenarnya ada konspirasinya tuh kenapa mushroom? Nah, itu gue heran tuh. Kenapa mushroom? Iya, gue bilang kenapa awalnya dikasih mushroom? Mushroom itu kan identik sama hippies. Jadi film ini sebenarnya ngarahin orang berpikiran untuk lebih nganggap kalau itu mereka itu hippies. Mereka itu bukan hippies, mereka itu bukan hipster gitu. Mereka itu adalah okultis. Cuman jadinya terasa ringan karena ngelihat dia pada makan jamur segala macam. Itu jadi mereka makan substance jamur itu ternyata ada maksudnya gitu, agar mengarahkan pikiran kita untuk menganggap kalau itu bahwa hippies gitu. Bukan, itu mereka adalah okultis. Okultis itu yang jahat sebenarnya, okultis yang terlalu kejam gitu. Nah, di sini ada inisiasi purba. Jadi inisiasi untuk masuk ke dalam agama purba. Ya, bahasa Inggrisnya sih ancient religion. Nah, kalau lu mau searching, nah lu searching tuh namanya ancient religion. Itu banyak agama-agama purba tuh zaman dulu. Nah, itu lu kalau cari itu nanti ketemu tuh yang bergesekan sama si film ini. Jadi misalnya dia lagi joget yang ngelilingin kayak apa ya, salib, bukan salib sih, tanda panah ke atas. Lu ngeliat kan di film itu ada tanda panah ke atas, bawahnya ada bulatan 2. Nah, itu ada disebutnya namanya Tiwaspiun. Tiwaspiun itu adalah simbol dari agama-agama purba dari Skandinavia. Skandinavia itu adalah sebuah wilayah yang terdiri dari pokoknya yang sekarang negara-negaranya adalah negara-negara Eurasia, jadi Europe dan Asia. Nah, itu bagian dari utaranya, jadi utaranya Amerika. Itu tuh ada agama-agama lama yang
mereka juga di situ lu kalau ngelihat suka ada beruang, suka ada sapi. Itu tuh semua adalah agama-agama lama. Kalau sapi lu tau lah kayak orang-orang India ya. Orang-orang di sana kan percaya kalau sapi itu adalah Tuhan gitu kan. Tuhannya adalah sapi. Nah, di agama Skandinavia ada yang menuhankan beruang. Jadi mentang-mentang beruang ini Tuhan bukan berarti beruang itu dipuja-puja, bukan seperti itu. Tapi dia memanfaatkan beruang dari sampai perilakunya, dari sampai diburunya, dari sampai kulit, dari sampai dia makan daging-daging beruang itu ada zaman dulu ya. Jadi nama agamanya itu yang menyembah beruang adalah Sami atau Samek disebutnya. Itu ada buku judulnya Religion of Samek. Di situ ditulis kalau mereka memanfaatkan semua dari hasil hidupnya beruang. Jadi beruang itu ngapain dari kecil tuh pasti jadi makna buat mereka gitu. Di situ lu lihat nggak sih tiap ada apa sih namanya guratan-guratan di bangunan-bangunannya dan kayak apa sih namanya pahatan-pahatan di bangunan. Lu pas ngelihat di situ ada bangunan putih yang kayak di situ tempat mereka tidur. Itu kan gambarnya simbol semua tuh. Itu kan ubin tuh ya sebenarnya keramik. Keramiknya itu ada guratan-guratan yang simbol-simbol gitu. Nah, itu simbol-simbol itu kebanyakan dari agama itu, Samek. Itu ada ritual dia masak beruang istilahnya, dia ngebakar beruang. Ngebakar beruang itu artinya bukan berarti dia apa namanya cuman buat dimasak doang gitu, enggak. Tapi itu adalah simbol di mana kehidupan yang lama itu harus pergi agar menghasilkan kehidupan yang baru. Itu jadi kayak perputaran siklus hidup lu seimbang itu biar nggak bisa. Kalau sekarang kan banyak apa namanya konspirasi overpopulasi. Orang-orang zaman dulu tuh sudah memikirkan hal seperti itu. Jadi orang-orang tua harus selesai nih hidupnya, harus di umur segini emang harus selesai, harus dikorbankan. Jadi agar generasi-generasi baru lahir gitu kan. Dan nggak cuman manusia doang, tapi tumbuhan-tumbuhannya ikut subur gitu-gitu. Jadi misalnya lu gagal panen di bulan ini atau pas lagi lu rajanya siapa gitu ya, gagal panen terus. Nah, itu rajanya yang dibakar biasanya. Jadi kalau zaman dulu tuh ada apa namanya buku yang apa sih namanya nulis kalau gimana cara lu ngegulingin pemerintahan si raja ini agar raja itu jadi kayak apa ya, dikorbankan gitu. Lu jadi kalau misalnya gagal panen, lu nyalain ke rajanya gitu. Rajanya bakalan jadi dibakar istilahnya, atau dibakar atau disiksa karena dia anggapannya zaman dulu karena raja udah dianggap seperti Tuhan ya. Jadi ya rakyat ya suku lu gitu ya, pengikut lu kerugian gitu ya, gagal panen segala macam, dan dia nyalainnya ke lu gitu. Dan itu dia akan digugurkan dengan cara apa nih? Di situ ada tulisannya gitu. Nah, itu beruang di akhir film kan ada beruang dibakar. Itu adalah semacam apa ya? Dia walaupun raja, dia tetap harus mengorbankan dirinya kepada penduduk sukunya gitu. Jadi ketika dia yang menyebabkan apa namanya segala bencana ini dibakar, itu semua akan hilang gitu. Maka akan subur lagi deh tuh tanaman segala macam gitu. Cuman di sini rajanya itu emang bukan dia, tapi si ceweknya ini, si Dani. Dani ini adalah ratu di sana. Jadi dia baru apa namanya liburan ke sana, tiba-tiba joget-joget menang, terus jadi ratu, kan aneh tuh. Itu cuman ada di okultis tuh yang kayak gitu-gitu tuh, nyari ratu dari joget, kan aneh. Terus ya kalau jadi ratu jadi joget, gue juga bisa joget, ya kan, gampang. Dani. Balik lagi Dani, dan nama itu Dani Ardor kan nama tokoh utamanya, pemeran utama si ceweknya ini. Ada artinya. Dani itu artinya God is my judge. Nah, itu ada di itu arti dari bahasa apa ya tadi? Bahasa Latin kuno. Jadi God is my judge itu kayak keputusan dia
dia ya yang bisa nentuin salah atau enggaknya cuma Tuhan gitu. Ya karena dia di situ adalah yang si pengambil keputusan, si cewek ini, si Dani Ardor ini. Nah, Dani itu bisa juga sebagai nama di Bible. Jadi Daniel itu adalah salah satu sosok yang namanya kehidupannya itu diselamatkan oleh raja dari Israel, yaitu Yahweh. Karena kita tarik balik lagi, si director ini kan siapa namanya tadi gue lupa. Ari Aster. Ari Aster ini orang Jewish. Jadi dia memenangkan, kenapa dia memenangkan peran si Dani Ardor? Karena dia sendiri Jewish gitu. Dia sendiri adalah orang Yahudi. Jadi dia mengangkat si Dani Ardor ini yang memenangkan pertarungan di antara Tuhan-Tuhan pagan, di antara agama-agama paganisme ini gitu. Jadi, nah lu juga mesti tahu nih pas dia pada duduk nih di meja, kan si Christian sebenarnya nggak diundang. Itu adalah sebenarnya penggambaran apa ya? Kalau kita kan nyari apa ya, simbolis terus nama-nama. Sebenarnya nama dia itu kenapa disebut Christian? Karena memang itu digambarkan sebagai ajaran Kristen gitu. Ajaran Kristen itu di agama pagan yang lebih tua dianggap agama baru kan zaman itu gitu. Jadi mereka ini agama-agama kuno yang lagi berkumpul, ya dia ikut-ikutan gitu masuk terus kayak nggak tahu harus ngapain, bahkan dia istilahnya disihir ya, dia disuruh minum ramuan-ramuan itu yang akhirnya dia mabok segala macam, dia akhirnya disetir gitu. Emang kasihan sih dia, kayak peran utama kok gini sih, kayak nggak ngambil keputusan gitu. Yang ngambil keputusan justru peran si ceweknya gitu. Dia peran laki-laki harusnya jadi peran utama sebenarnya si Christian ini. Tapi dari sikapnya tidak seperti itu gitu. Cuman lu ngelihat lagi kenapa gua bisa bilang secara literal itu adalah Kristen, karena dia waktu ceweknya jadi ratu, dia tuh ngelawan arah gitu loh. Jadi ceweknya jalan kemana, si cowoknya kemana gitu, kayak ditinggal sama agama-agama paganisme itu. Terus dia berdiri di bawah yang apa sih namanya tuh, tanda panah ke atas itu. Tanda panah ke atas itu kan kalau lu lepas atasnya itu sama bawahnya yang bulat, itu kan jadi salib. Itu sebenarnya tanda panah ke atas itu adalah agama yang lebih tua dibanding agama Kristen. Jadi itu ada namanya yang gue bilang tadi, apa, Tiwas pun itu simbol agama yang lebih tua daripada agama Kristen dan agama-agama setelahnya gitu. Nah, jadi apa ya? Ini tuh jauh. Jadi kayak kalau orang ngeliatnya cuman kayak dia berpisah gitu kan, tapi enggak. Nama adiknya Dani itu namanya Terry. Terry itu juga ada artinya. Terry itu artinya harvester, atau kalau di Bible disebutnya Teresia. Ya kalau tahu Bunda Teresia ya namanya. Nah, dia itu yang apa ya? Kalau di bercocok tanam dia adalah si petaninya. Dia adalah yang memungut hasilnya gitu. Nah, kenapa kok dia kan ngebunuh orang ya? Tapi kok bisa disebut jadi harvester gitu kan? Karena ya itu tadi yang gue bilang, ketika ada yang mati, pasti ada yang tumbuh. Begitu. Jadi kalau kita sangkut pautkan, dia sebenarnya adalah salah satu tokoh yang sebenarnya berefek ke kejadian-kejadian setelahnya. Dan apa namanya? Itu bukan kematian. Jadi dianggap agama kuno itu bukan kematian, karena kematian itu adalah awal dari kehidupan gitu. Jadi dengan dia mati, dia membuat kehidupan baru yang lebih apa ya? Punya potensi gitu. Dan kenapa matinya sama karbon monoksida? Karbon monoksida kan itu dibuat oleh apa namanya? Tenaga mesin bensin yang lu tau lah, kalau lu anak otomotif pasti lu ngerti nih kenapa mesin bensin menghasilkan karbon monoksida, karena kan dia ledakan dari bensin, terus akhirnya dia menghasilkan daya puntir apa namanya yang menghasilkan torsi segala macam, dan nanti ujung-ujungnya karbon monoksida. Nah, itu ada hubungannya lagi sama nama si Dani Ardor. Dani Ardor ini
Ardor itu artinya ternyata adalah enthusiasm atau passion. Passion itu adalah antusiasme atau passion itu dalam bahasa Prancis kuno itu disebutnya ardor. Ardor itu artinya to burn. To burn itu adalah untuk membakar. Nah, itu lu hubungin tuh sama si mesin ini. Kenapa matinya dari mesin gitu. Itu ternyata ada sangkut pautnya. Mati kan bisa banyak cara ya. Dia bisa bunuh orang tuanya dengan banyak cara. Tapi ini enggak, dia lebih ke pakai asap knalpot. Itu kan di luar nalar kita ya. Itu jauh banget sama konsep filmnya sebenarnya. Tapi dia harus memasukkan itu di dalam filmnya. Mau nggak mau gitu. Walaupun terlihat aneh ujungnya kan. Kayak ngapain mati sama gitu. Kok bisa satu ruangan ditutup gitu kan. Kita walaupun nggak make sense, tapi itu harus emang masuk gitu di dalam film itu. Nah, si Midsommar ini sebenarnya ya adalah, kalau lu lihat walaupun ngeri ngelihatnya, itu sebenarnya kayak lu kalau ngelihat festival-festival musik sekarang itu sama sih, itu mirip sih, kayak lu ngelihat apa Coachella, terus lu ngelihat Burning Man. Kalau lu tahu Burning Man itu adalah festival komunitas gitu, seperti Coachella, tapi lu lebih kayak nunjukin keseniannya, bukan melulu musik ya, kayak lu berkesenian gitu. Dan terus di situ tuh cara lu bertahan hidup, misalnya kalau lu menjadi komunitas mandiri, lu bercocok tanam gitu, di Burning Man tuh diajarin. Jadi Burning Man itu adalah festival tahunan yang diadakan di Swedia. Nah, jadi kayak Burning Man itu, tapi kalau lu perhatiin, kenapa namanya Burning Man? Kan ngebakar orang ya. Berarti itu kayak persembahan juga dong. Nah, kita sebenarnya bisa tarik dari situ juga. Ternyata Burning Man itu adalah termasuk festival yang sudah dijalankan bertahun-tahun gitu. Ya cuman sekarang udah udah modern. Jadi lu nggak bisa tahu itu ada persembahan apa segala macam. Cuman konsepnya ya sebenarnya itu adalah sacrifice. Sebenarnya Burning Man itu awal mula katanya festival itu awal mulanya diinisiasi oleh sacrifice gitu. Jadi ada suatu okultisme yang harus mengorbankan seseorang gitu. Cuman sekarang ngelihatnya kayak biasa aja, kayak apa sih namanya, kayak festival musik biasa aja. Tapi kita harus tahu sejarah juga sih. Maka dari itu festival ini juga masih ada sampai sekarang gitu. Jadi karena akarnya cukup kuat, jadi kita kalau ngelihat Midsommar, kalau kita ikut ke acara-acara seperti itu, pasti kita juga passionate banget ya kan, terus antusias banget gitu. Dan pasti kita pakai, ya bohong lah kalau lu ke acara-acara sebesar itu nggak pakai substance gitu kayaknya. Ya di sana udah biasa, karena di sana juga boleh kan. Lu ikut festival, lu pakai substance. Substance itu adalah apa ya? Satu zat apapun yang lu makan yang bisa berefek ke badan lu. Entah lu menjadi halusinasi, lu menjadi super antusias dengan itu, lu jadi gampang terinfluence dari luar. Jadi kalau orang-orang lagi senang, ya lu ikut senang gitu. Jadi di sana tuh udah, di film itu tuh udah bener-bener mengakar banget gitu. Jadi lebih relate sama budaya kita sekarang. Dia di film itu tuh dia berusaha untuk menginisiasi anak-anak modern untuk mengenal agama lama gitu. Agama-agama kuno, ancient religion. Dan sebenarnya konklusi terakhirnya mungkin gue ngelihat film ini lebih dari sekedar film biasa, karena apa ya, kata kunci yang gue dapet waktu pertama kali gue penasaran banget, tiba-tiba pengen banget ngulik nih film. Sekarang juga gue belum selesai sih sebenarnya, cuman pokoknya kalau lu pengen riset lebih lanjut, gue kasih tahu keywordnya itu adalah initiation into ancient religion. Nah, itu adalah konsep dari Midsommar. Apa sih maksudnya initiation into ancient religion itu? Jadi
itu adalah sebuah upacara inisiasi yang melibatkan si penonton, lu sebagai penonton tuh dilibatkan untuk ayo nih mengenal agama purba, agama kuno gitu. Agama gua nih cara masuknya tuh misalnya kalau zaman dulu lu harus ngeliat, lu harus ikut joget. Anggaplah lu harus ngeliat misalnya lu di salah satu konser, lu harus nonton nih langsung. Tapi sekarang kan udah modern. Jadi lu nggak bisa seperti itu. Lu pasti kalau bikin upacara adat seperti Midsommar, lu pasti udah di apa ya? Kalau sekarang mah ada oknum-oknum lah gitu ya, atau apa sih namanya tuh? Apa ya namanya? Orang-orang pemuka agama gitu yang pasti nggak setuju lah gitu dengan apa namanya acara itu gitu, festival itu. Jadi dibuatlah sebuah film. Ini menurut gua tapi ya. Jadi alasan film itu tuh dia dibuat film untuk menginisiasi anak-anak muda masuk ke dalam agama lama, agama kuno. Kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Karena di sini ada shot-shot yang nggak perlu. Jadi kayak lu ngelihat di satu scene di mana si Christian ini lagi dimabokin gitu, ceweknya main. Sebelum disuruh minum sih, sebelum si Christian disuruh minum, ceweknya joget-joget nih, yang dia lagi apa namanya kompetisi jadi ratu. Ceweknya joget-joget, dia kan telat tuh, dia akhirnya duduk di satu tempat, yang harusnya dia duduk langsung nonton aja kan, tapi dia nengok sedikit, yang matanya tuh langsung ngarah ke kamera. Kalau itu kan nggak boleh ya, istilahnya kalau di film tuh itu kayak lu udah langsung scene itu langsung nggak dipakai, shot itu langsung nggak dipakai gitu ya, karena lu wah bocor kalau orang sini bilangnya gitu kan. Tapi setelah dia nengok, baru tuh ada shot di mana itu rame-rame. Jadi kita lupa kalau itu ternyata dia emang ngelihat ke kamera. Enggak, kita beranggapan kalau itu dia ngelihat ke penonton di belakangnya. Padahal enggak. Itu shot itu nggak perlu. Dia bisa bikin apa namanya OSS, kalau lu tahu itu over shoulder shot, itu disebutnya kayak orang belakang lu nih ngeblur. Fokusnya ke lu yang pas lagi nengok. Itu kan lu nggak usah apa ya? Itu kan berarti dia nggak ngelihat langsung ke kita, itu dia ngelihat ke orang yang ada di pundaknya itu gitu. Jadi dia ngelihat orang langsung ke belakang. Jadi dia nggak ngelihat langsung ke penonton. Kalau yang di Midsommar itu adalah dia langsung nengok. Banyak banget kalau lu perhatiin itu ada cast-castnya yang langsung apa namanya bertatap mata ke lu. Bahkan ada beberapa orang nih langsung nonton ke lu. Dan yang pas joget-joget tuh ada juga yang dia nengok gitu. Kalau perhatiin mungkin ini biar lu nonton potongan-potongannya aja. Nah itu nggak bisa tuh dilakuin pas lu nonton di bioskop. Itu biasanya lu nonton pas streaming biasanya lu geser gitu. Itu banyak banget tuh yang lu langsung ngelihat. Ternyata itu ada apa ya? Itu ada disebut di secara psikologi ada. Jadi dia menerapkan psikologi itu agar kita bisa lebih attach ke filmnya, agar kita lebih merasa kita ikut ke upacaranya, bukan ikut ke filmnya, tapi kita lebih ikut ke upacaranya. Kalau filmnya tuh dari awal udah ada POV, ada shot yang point of view si perannya kan. Shot-shot itu sebenarnya nggak perlu di film seperti Midsommar. Jadi dia cuman biar lebih attach aja. Itu terlalu attach. Filmnya membosankan kan. Kalau lu nonton mungkin lu bosen. Cuman lu attach aja, lu kayak di dalam itu aja, karena lu ngikutin upacara itu, lu berasa di film itu, ya lu bosen dong, kayak nggak ada aksinya nih, karena lu orang di dalam itu gitu. Jadi kesimpulannya ya, setelah maksud gue ngomong kayak tadi, itu ya Midsommar ini adalah satu-satunya film yang kayaknya membiarkan kita masuk ke dalam okultisme menurut gue. Kalau menurut gue yang rada ekstrim pemikirannya gitu, lu nggak usah nonton deh. Karena dengan lu nonton, lu udah diperkenalkan tuh sama si okultismenya itu. Lu diperkenalkan dengan bahasa-bahasa, apalagi lu soundnya enak banget kan, kayak dari puja-pujaannya gitu. Itu ya kuping, mata gitu. Cuman lu nggak ngerasain aja apa sih namanya atmosfer di situ. Cuman secara
inisiasi, mereka udah sukses menginisiasi lu untuk masuk ke dalam okultisme itu sendiri gitu. Ya, tapi filmnya bagus sih. Maksudnya film yang bagus adalah film yang membiarkan lu abis nonton mikir tuh. Nah itu termasuk kita-kita yang udah nonton nih, pasti mikir nih kenapa kayak gini. Cuman ya jangan ditonton lah. Udah selesai itu. Oke, jadi kalau misalnya lu pada mau nonton, silakan. Kalau gue sih, lu nanya ke gue langsung, gue sih menyarankan untuk jangan deh, masih banyak film yang lain. Kecuali lu pengen gara-gara ini, lu jadi penasaran malah nih, pengen riset sendiri gitu. Gak apa-apa, lu nonton aja. Itu lagi pula film itu kan adalah hiburan ya. Kecuali lu yang menganggap film itu hanya hiburan ya nggak apa-apa gitu. Ya selewat aja gitu. Nah, tapi balik lagi itu cuma semua yang tadi gue omongin itu pendapat gue ya. Itu pendapat gue pribadi. Jadi orang-orang punya riset beda-beda nih. Ada yang itu mungkin lebih mengenalin culture, lebih budaya segala macem, negara-negara, bahasa. Itu emang bagus filmnya kalau untuk lu masukinnya ke situ gitu ya. Lu metik pelajarannya dari situ nggak apa-apa, bagus. Jadi emang lu nggak boleh ada batasan sih nonton film apa. Lu nggak boleh ngebatasin diri lu sendiri gitu. Jadi itu aja sih konten dari konten kali ini. Nah, nanti setelahnya gue bakalan bilang lagi kok. Cuman mungkin bukan ngebahas film ya. Gue nggak bakalan masuk okultisme sih yang jelas. Ngapain masuk okultisme aja? Sacrifice aja dikorbanin ngapain lu? Gue nggak ikut okultisme lah. Udah lah, jangan ikut okultisme lah. Udah. Om Baya.